berubah di tengah hari macam berang-berang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ngopi Lo. Serius. Hari ini kita ngobrol bareng di luar biasa di waktu yang sangat pagi hari ini. Sangat pagi menjelang subuh. Iya, pagi sangat. Karena saya habis mendengarkan lagu Sepertiga Malam yang nikmatnya itu terbawa-bawa sampai pagi ini. Iya. Amin. Ada yang mau saya ngobrolkan. Hari ini kita bakalan ngomong tentang kampung kita. Oke keluarga. Ada apa di kampung kita sebenarnya nih? Kampung kita ini mengalami permasalahan dari kawan-kawan mahasiswa. Dan semuanya masih bertanya-tanya. Kedepannya kita mau apa? Tanganku suka goyang. Oke, lupa aku ada bunyi. Karena semakin semangat saya di sini membicarakan tentang keresahan saya juga sebenarnya. Jadi keresahan kau tuh mewakili keresahan kawan-kawan yang lain. Iya, karena terutama mahasiswa akhir. Saya kan sama mahasiswa akhir juga nih. Ya. Mahasiswa akhir, keresahan juga. Karena semuanya imbasnya kena semua tuh. Nggak ada grade A, grade B, grade C, semuanya kena. Ya. Kena S1, S2, S3 itu semua kena. Iyalah. Tapi yang lebih parah itu kawan-kawan mahasiswa yang berada di strata 1. Iya. 1. Iya. S1 itu menurut info bahwa kedepannya itu mereka tidak melakukan ujian skripsi ya. Iya. Jadi tidak ada skripsi lagi. Kenapa? Boleh kita bedah di sini. Boleh gitu bedah. Berdasarkan opini kita, berdasarkan pandangan kita. Versi kita. Kita rambang-rambang, artinya meraba-raba. Benar tak versi kita nih? Walaupun sebenarnya kawan-kawan banyak versinya. Oh iya. Ini versi kita. Versi kita. Ngapa Pak Nadine, ya, Mas Menteri. Iya. Mas Menteri itu mengatakan bahwa ke depannya nanti untuk saat ini skripsi ditiadakan. Untuk saat ini atau ke depannya atau rencana, Cing? Ada yang ini kampus mana yang udah masih belum ada belum ada konfirmasi informasi sekarang kampus menerapkan sudah ditiadakannya skripsi. Belum ada yang konfirmasi sampai sekarang. Belum ada konfirmasi mereka tidak mengadakan skripsi. Artinya mereka masih menyelenggarakan ujian skripsi. Masih meraba-raba nih ceritanya. Apakah di angkatan ini udah menjalankan nama skripsi atau di angkatan nanti? Karena yang namanya menyusun kurikulum bukan dengan waktu yang sangat 2-3 hari. Karena briefing atau rapat meeting Zoom-nya aja baru seminggu kemarin. Berarti ini kan masih wacana mungkin. Ada yang bilang ini akan diselenggarakan, ada juga yang menyatakan bahwa ini sebuah wacana dan bisa jadi ini bakalan penyesuaian. Aku rasa kalau lihat ke jauh ke depan, bahwa ini adalah sebuah lemparan tawaran wacana yang bagus. Apakah ini ada kaitannya sama sesuatu yang membuat gundah gulana mahasiswa akhir? Dan ini sebenarnya ataukah ini hanya untuk mengambil simpatik? Ataukah ini udah mendapatkan sebuah kajian sehingga keputusan itu diambil? Gimana nih? Kalau menurut opini saya nih kan, bilang ngomong kayak gini nih, itu sebenarnya berdasarkan riset juga. Nggak bisa sembarangan dia akan membuatkan sebuah peraturan seperti itu. Nggak bisa sembarangan. Mungkin berdasarkan dari keluhan mahasiswa semester akhir dan indeks kelulusan itu kan ketahuan dari apa? Dari grade akreditasi kampus. Ngapa akreditasi kampus itu tak bisa naik? Karena grade-nya A, grade-nya B, atau kan ada yang baik, sangat baik kan, ada A atau B, ada C misalnya kan. Itu kan dinilai dari alumni tingkat kelulusannya. Tingkat kelulusannya pada tahun alumni kerjanya di mana? Apakah ilmu dia diimplementasikan sebagai pengusaha, sebagai pekerja, atau indeks sekian persen yang lulus itu berapa persen? Ya. Dan ndak lulusnya nih karena apa?
Nah, Apakah hendak lulus itu di semester awal, pertengahan, atau di semester akhir? ya. Nah, itu yang menjadi sebuah riset mungkin ya Pak Menteri mengeluarkan statement itu adalah salah satu wacana yang optimal untuk menekan si mahasiswa tadi ndak hilang. Kan rugi kan bayar semesteran dari awal sampai akhir, tugas akhir hilang nih. Nah, itu menurut yang optimal, opini saya. Jadi menurut kau, Iya. keputusan wacana tadi itu telah mendapatkan sebuah informasi data sehingga terlontarlah ide tersebut. Terus menurut kau, Iya. di semester berapa mahasiswa itu pada berguguran sehingga tidak menyelesaikan kuliahnya? Ya, ini berdasarkan riset yang kita punya sendiri. Boleh kan? Boleh lah. Kalau di Kan jurusan mewakili Iya. yang lain mungkin sama permasalahan. Kalau di jurusan di kampus saya itu ada salah satu jurusan, contohlah saya sebutkanlah jurusannya, jurusan arsitek misalnya. Di kampus saya itu adalah indeks tingkat DO tertinggi, dan itu bukan dari semester akhir, dan itu dari awal aja udah banyak yang hilang, dan itu diakibatkan karena memang tugasnya berat, itu normal. Tapi begitu mendekati skripsi dia aman. Karena tugasnya berat lagi. Iya, udah mulai meringan karena udah menjurusnya itu karena sering banyak tugas. Begitu mendekati tugas akhir ini kan udah banyak persiapan kan. Nah, Berarti dia lolos ujian satu semester lolos. menyesuaikan dah terbiasa. Paham. Begitu skripsi dia aman. Paling yang hilang sekitar sekian persen. Kalau di jurusan saya di teknik pemesinan itu statistik ya yang saya catat tersendiri ya. Itu banyak hilang di tugas akhir. Apakah dia karena tak sinkron dengan pembimbingnya? Apakah karena memang jurusan kita untuk menyelesaikan skripsi itu membutuhkan kos yang tinggi? Karena kan kita bikin alat, mengoperasikan alat dan alat itu harus berfungsi. Dan juga apakah karena dari kitanya sendiri yang tidak memahami dengan alat apa yang dibikin? Dan juga bahkan ini unek-unek yang saya sampaikan, ada mereka yang mengambil judul penelitian dari dosen pembimbing sendiri ketika deskripsikan malah kena tolak, dan akhirnya mahasiswa itu hilang. Itu yang kita garap bantu kemarin tuh, yang 2 tahun hilang tiba-tiba dia ngerjakan tuh. Dia pernah kesini. Jadi berarti kalau seandainya mahasiswa itu sudah berada di ujung-ujung, anggaplah yang kita hitung ini bukan semester 1 yang hilang, Iya. tapi semester akhir. Ujung. Karena yang dibahas sini adalah peniadaan skripsi katanya. Peniadaan skripsi. Artinya di semester Semester akhir. ujung. Kita bersama-sama pernah mengalami namanya Skripsi. pembuatan skripsi. Skripsi, TA. Ya, sama-sama Tesis. kita sudah alami prosesnya seperti apa dan masing-masing orang mengalami pengalaman pribadi yang berbeda. Iya. Namun menurut dosen saya dulu, Nah, yang namanya ujian skripsi itu iya. bukan sekedar yang textbook saja, Iya. bukan cuman penulisan saja lalu dipertanggungjawabkan. Namun sebuah proses untuk mendapatkan sebuah tanda tangan yang tersulit. Nah, Seorang mahasiswa kalau mentalnya tidak siap, dia akan gugur. Seorang mahasiswa kalau tidak siap dikoreksi dan disalahkan itu dan menunggu dosen itu tidak siap, akhirnya dia akan mundur. Nah, ujian skripsi itu bukan cuma sebuah tulisan dan pertanggungjawaban karyanya, namun dianya juga harus mampu melewati fase tadi di mana saya sebutkan. Nah, kebanyakan kawan-kawan kita lemah dah. iya. Kena gap sekali aman, 2 kali, 3 kali pendek tongkeng langsung mundur teratur karena banyaklah alasan. 40% yang menurut saya di sini ya, saya ngambil circle kawan saya sendiri.
di jurusan yang berbeda. 40% dari kawan saya itu banyak yang gagal karena sudah down mentalnya dengan dosen pembimbingnya sendiri. Karena dia pembimbing. Dia karena down karena masalah down. Penyesuaian pembimbing 1 dan pembimbing 2, dia udah terdoktrinisasi diri sendiri bahwa ini garang nih. Nah, ini garang nih. Padahal itu mental. Nah, yang namanya S1 dia kan akan terjun ke masyarakat. Mental S1 ketika dia mendapatkan titel gelar S1 otomatis dia siap terjun di masyarakat. Nah, bukan mentalnya pencari kerja lagi ya. Tapi apa yang dibuat di masyarakat? Iya. Berlaku di masyarakat ditempalah pada saat proses ujian skripsi, karena proses itu akan ditemui di masyarakat. Ketika dia mendapat bahasanya dosen penguji yang killer, macan kampus. Saya ngerasakan tuh waktu dibimbing sama macannya dosen jurusan saya tuh. Banyak orang bilang, kau dosen pembimbingnya siapa? Bapak ini. Allah mak kata dia. Itu udah didoktrin kawan tadi tuh, sehingga kita menjadi hilang semangat tuh. Aku nih. Apa masalahnya? Oh, dia garang tuh. Oh, dia gini tuh, dia gitu. Oh, dia penulisannya detail tuh. Dia enggak peduli titik koma tuh, ada tuh. Tapi yang namanya manusia kan makan nasi. Iya. Kita harus cari urat gilik dia kan. Bahasa kita kan, cari celahnya macam mana untuk menundukkan dosen yang killer tadi kan. Apa sih mau dia? Setelah kita hadapi, memang garang, memang geblak meja bimbing kita, tapi saya teliti lagi, kaji lagi. Dia membetulkan kita. Pertama, satu, mental kita diuji sama dia. Yang kedua, kita dibimbing supaya lebih cerdas. Yang ketiga, ketika keluar dari sini, kau harus menjadi orang. Iya. Itu tujuan dia. Kenapa dia seperti itu? Padahal rasanya baik. Cuma ketika berhadapan sama mahasiswa, apalagi jadi pembimbing utama, dia sangat killer. Dan ternyata aku senang dengan tipe dosen yang seperti itu, pembimbing seperti itu. Dia keras luar biasa, galak luar biasa, namun dianya berilmu luar biasa. Kenapa dia bisa gitu? Karena dia ingin jebolan bimbingan dia memiliki kualitas. Mental siap, penulisan oke, bisa dipertanggungjawabkan dan dia memahami apa yang ditulisnya. Dan kalau ada tulisan yang salah, diperbaiki sama dia. Itu pengalaman pribadi saya. Dan bisa jadi malah tulisan kita bisa menjadi sebuah panutan untuk junior kita. Pastilah. Iya kan? Ya, kenapa dia minta? Kadang tuh seorang tenaga pengajar juga melihat kapasitas kita udah sampai di mana. Iya. Kalau dia masih di levelnya high, itu masih bisa dipaksa. Kau harus seperti ini. Tapi dia middle, dia akan menyesuaikan. Oh, dia tidak mampu dia. Oke, kita kasih yang levelnya middle. Kalau dia low, dia tidak bakal memaksakan. Dia harus setidaknya dia harus middle. Menengah. Nggak gak bawa-bawa benar kan? Nggak hanya lulus dia. Tapi dia harus bisa. Macam mana kita harus agak sedikit middle dikit. Menengah nih. Kapasitas kita. Nggak gak bawa-bawa benar. Kau lulus secara kau terajang gitu. Kau lulus nggak. Middle ya. Kalau pandang pemerintah tuh kayaknya dia mau membuat sebuah data statistik kayaknya kan. Jadi tahun ini tingkat kelulusannya, tingkat S1-nya berapa persen jumlahnya berapa, mereka harus lihat ternyata kelemahannya di sini, kekurangan di sini. Makanya mengambil sikap bahwa penulisan skripsi itu, ujian skripsi itu ditiadakan. Mungkin diganti sama penulisan yang rendah, mungkin tidak ada penulisan, pasti ada penulisan dengan cara yang lebih lunak. Ada enggak kira-kira? Kalau vokasi, ini khusus untuk vokasi ya. Ini menurut opini saya ya, berdasarkan beberapa artikel yang saya baca. Kalau vokasi itu kan untuk membuktikan bahwa dia adalah orang yang kompeten. Dia dikasih tugas dari dosennya seperti KTI, karya tulis ilmiah. Oh gitu. Iya, dia harus membuktikan. Misalnya dia jago di bidang gambar, maka dia harus membuktikan bahwa dia harus bisa gambar, dikasihlah sebuah project. Gambar dia. Kalau dia gambar, kalau dia elektro misalnya, dia harus paham dengan jurusan apa dia sebenarnya ini. Elektro ini kan tidak hanya listrik, otomasi juga elektro kan. Artinya dia harus mempelajari tentang sistem otomasi yang harus dia pahami. Makanya dikasih suatu project. Jadi pembelajaran berbasis project. Kalau dia paham semuanya,
dikasih tugas KTI dia paham, dia bisa lulus dan itu pasti akan dipresentasikan. Cuman bedanya mungkin skripsi dia harus bikin alat dia sendiri. Di KTI yang saya dengarkan dari artikel tadi, itu boleh berkelompok. Artinya dia ini tetap menulis karya ilmiah, tetap seperti skripsi. Cuma pengujiannya tidak seberat skripsi kan? Iya, bisa jadi pengujian tidak menulis seberat karya ilmiah dengan pembimbing dan dibimbing sama dosen pembimbingnya. Jadi untuk tingkat kelulusan tuh lebih besar lah ya, dan tidak terlalu sulit seperti skripsi tadi. Karena kan skripsi kan kenapa dia harus detail penulisannya, karena nanti itu pembimbingnya takut malu kali ya ketika saat penguji bertanya dia tidak paham kan. Kenapa tulisannya harus bagus? Karena harus mengupload jurnal. Jurnal itu punya kapasitas, ada Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3. Jurnal itu kan memang membuktikan bahwa tulisannya kan memang original dia kan. Tidak ada plagiat kan di situ kan. Tidak ada plagiat. Bahaya kan, soalnya ketahuan plagiat bisa ditolak itu kan. Apalagi sekarang ini kita kan dikasih kemudahan kan, ada aplikasi yang bisa mengecek plagiat penulisan kita. Nah, itu bisa menyangkut si penulisnya, bisa menyangkut ke pembimbing yang meluluskan dia. Bahaya juga nanti karena kena copot dia gelarnya. Karena itu memang itu karena dianggap plagiat semua. Iya. Karena memang itu harus memang ditulis dengan pemikiran mahasiswa tersebut. Karena sekarang teknologinya udah maju semua, mungkin tinggal copy paste itu bisa saja terjadi. Memang harus ada penguploadan itu tadi. Nah, karena mungkin sekarang nyari judul susah. Karena kan semua teknologi mau teknologi yang lama, teknologi yang terbarukan itu kan udah banyak nih. Mungkin memang susah. Juga hal tersebut yang membuat mahasiswa sulit untuk mencari judul, sehingga dia mungkin mindset mahasiswa nih terkadang gini, dia ingin membuat alat yang belum pernah dibuat. Sebenarnya alat itu ada. Sehingga dia mempersulit dirinya, akhirnya tidak memikirkan kos yang dikeluarkannya biaya tinggi. Ilmunya juga harus lebih tinggi juga, sedangkan kita tidak memiliki kapasitas sampai di situ. Ujung-ujung hilang. Kalau seandainya macam teknik itu kan membuat mesin kan, berarti dia harus berinovasi sebenarnya. Iya. Nah, pemikirannya tidak semua mahasiswa memiliki ide. Iya. Ide-ide nakal yang membuat sesuatu di lingkungan dia yang sederhana tapi dibikin secara mesin. Mindset mereka tuh kayak membuat sebuah teknologi yang terbaru kan. Sebenarnya S1 itu adalah ATM, amati, tiru, modifikasi. Amati, tiru, dan modifikasi. Jadi dia nengok alat yang udah ada, kira-kira alat ini dia cek kan kekurangannya apa, mungkin ditambah ini, misalnya ini ditambah ini. Menurut dengan cara dia sendiri. Itu mindset mereka kan kayak aku pengen buat alat ini dan alat ini belum pernah dibuat. Ternyata alatnya udah ada. Dia stres orang habis itu tuh. Barang itu kan sebenarnya kan tidak mesti mahal, yang penting kreatif kan. Iya. Kebanyakan orang kan harus mikirnya, bikin ini belum pernah dibikin, mahal buatnya. Ujung-ujung kita stres mikirin biaya, nggak lulus hilang ya dah. Karena mikirin biaya tadi. Belum sampai nulis. Bikin alat ya. Udah stres. Iya betul. Kebanyakan gitu. Nah itu. Bikin robot itu kan sulit tuh. Iya sulit, karena apalagi yang berkaitan dengan robot otomasi itu kan dah maksudnya ke elektro tuh. Itu udah berat tuh. Karena dia harus memikirkan sistemnya gimana. Kalau dia tidak menguasai dan memaksakan itu, stres juga. Otomatis kalau seandainya penulisan itu mahasiswa dalam semester awal sampai penulisan itu setidaknya dia sudah tahu akhirnya saya ini mau penelitian, pengkaryaan, pembuatan tentang apa? Dari jauh-jauh udah dipikirkan. Iya. Kemungkinan seperti apa harus dipikirkan. Nah, itu tingkat kreativitas mahasiswa harus muncul. Iya. Macam mana mau muncul? Kalau dirinya saja tidak pernah yang namanya bersinggungan sama masyarakat, membantu atau melihat atau berkecimpung di dunia apa yang dijadikan jurusan dia masuk nih. Kalau dia hanya menjalankan sebatas masuk kuliah, mengerjakan tugas, selama mereka tidak melakukan bakti masyarakat yang maksimal, dia tidak akan dapat tuh yang namanya kreativitas inovasi itu sulit, saya rasa. Sulit sekali. Padahal
barang sederhana bisa dikaji dan ditulis dan menjadikan sebuah kekaryaan. Tidak perlu mahal sebenarnya, asal otaknya. Iya. Dan kalau dapat sih memang, barang yang dibikin dia bermanfaat di masyarakat dan terjangkau. Itu yang paling sulit. Nah, itu yang disebut dengan namanya TTG. Teknologi tepat guna. Boleh kan barang-barang itu yang diangkatkan malahan lebih. Contohnya gini. Diproduksi massal mungkin kan? Selama ini saya mencangkul dengan cara manual. Cangkulnya tetap menggunakan cara manual, tapi ada cara yang lebih fleksibel sehingga pengerjaan bisa lebih ringan dan efisien. Nggak masalah. Nggak harus dia pakai teknologi motor dan apa. Oh iya kan? Dia manual juga misalnya kan nyangkulnya gini. Bagaimana caranya kita menyangkul bisa lebih ringan 2 tangan tapi bisa 2 kali cangkul dapat hasilnya. Itu enggak masalah. Walaupun dia secara manual kan. Karena kan dia membuktikan bahwa ternyata mata kuliah pelajaran ini bisa dioptimalkan dengan judul yang ini. Enggak masalah, enggak mempersulit kita. Costnya pun enggak semahal-mahal yang kita pikirkan. Ya, macam mana caranya membikin misalnya skop sampah tuh. Iya. Skop sapu tuh. Yang ini kan? Ya. Skop. Nah, macam mana skop itu tuh dengan dia tidak perlu repot-repot, kadang-kadang perlu ditungging-tungging kan tuh. Macam mana diletakkan kayak gitu, kita tinggal ngumpulkan ke satu sisi, cekrek, tidak bergerak, tidak jatuh. Macam mana tekniknya, apa harus dibikin. Kemudian kadang-kadang skop kan kelemahannya kan di ujungnya ada karetnya itu kan. Karet itu kan kadang-kadang suka lepas. Macam mana mengganti hal-hal yang kelemahan itu dijadikan sebuah penelitian kajian. Enggak masalah itu dengan cara manual, enggak masalah. Enggak harus di input mesin juga enggak masalah. Selagi itu bisa menjadi TTG, teknologi tepat guna dan murah dan bisa menghasilkan tenaga yang efisien, mungkin bisa 2 kali lipat kapasitasnya, enggak masalah. Itu kan perlu. Karena ada orang yang mengangkat judul mahal untuk bak sampah. Cara memindahkan bak sampah lebih efisien yang drum besar tanpa harus mengangkatnya pakai alat juga bisa jadi judul. Bisa ya. Bisa. Karena kebetulan kawan saya dia bikin itu di angkatan saya. Dia enggak bikin mesin, dia hanya bikin sistem pemindahan bak sampah udah manual. Tanpa mesin, dia hanya membuat sebuah sistem, dibuatkanlah sebuah gerobak pemindahannya. Di internet banyak. Yang bedanya apalah? Yang bedanya adalah desain. Wah, udah gitu. Mungkin desain dia begitu, ada yang diubah desain dikit udah. Berarti boleh niru? Boleh. Kembangkan lagi. ATM, amati, tiru, modifikasi. Udah. Cerdas-cerdaslah mencari materi yang murah, meriah, cepat, sederhana, tidak menyulit-nyulitkan, karena yang pentingnya lulus. Karena doktrinnya gini, jurusan mesin, jurusan elektro harus yang otomasi. Kalau mesin masih bisa, karena mesin kan namanya mesin. Itu kan sebuah teknologi kan. Boleh mesin itu sebenarnya dia menghasilkan tenaganya sendiri. Kalau dia ada alat yang berputar itu namanya engine. Nah, makanya mesin dengan engine itu beda. Itu dia. Engine itu menghasilkan gerakan dengan sistem sendiri. Contoh motor, dia perlu bahan bakar, perlu oli, perlu sistem gerakan. Engine. Kalau mesin pakai tangan aja, itu namanya mesin. Nah, jadi untuk kedepannya kemungkinan besar skripsi ditiadakan seperti halnya dengan ujian nasional. Jadi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh generasi bangsa ini, sehingga generasi bangsa ini mencetak anak-anak bangsa yang cerdas. Nah, terlepas dari dia mau jadi apa setelah selesai sekolah ataupun kuliah, yang jelas selesaikan dulu sekolahnya, SMA-nya, SMP-nya, kuliahnya, satunya. Setelah itu biarkan. Jadi karena kalau kita mempersulit mereka, belum tentu dia mau kerja gimana kan. Hak mereka tuh pegang ya ijazahnya. Ya gitu kan. Benar. Dia punya ijazah. Kemampuannya nomor 2 lah. Yang penting ketika mau bersaing di masyarakat, lihat lagi kemampuannya sampai mana. Tugas kita menyelesaikan anak ini selesai. Jangan mempersulit ya. Gitu. Tapi mahasiswanya pun jangan mandai-mandai. Mentang-mentang sekarang udah ada program kampus merdeka ya. Ini kan kampus merdeka benar-benar ya. Enggak juga gitu. Harus bertanggung jawab dengan ilmu yang kita pelajari. Yang dihadapi sebenarnya sesungguhnya adalah ketika berhadapan di dunia yang sebenarnya, di lingkungan masyarakat. Apa yang bisa kita bikin dengan detail yang berada di depan ataupun di belakang kita. Karena
lulus dengan titel dari kampus dengan jurusan ini belum tentu pekerjaan kita sama dengan titel. Yes. Karena contohnya saya. Yes. Saya jurusan apa? Sekarang saya lagi ngomong di depan ini. Enggak sesuai dengan titel kan? Ya, sama. Enggak sesuai dengan titel. Contoh. Jadi sekolah bekal untuk kita menghadapi kehidupan di depan. Betul. Kalau menurut Bukan saya menjadi saklek. Jadi kok bersyukur bisa seandainya sesuai dengan jurusan kerjanya, sesuai dengan apa bidang ilmunya. Iya, jadi bersyukur. ada sinergi antara apa yang dipelajari sama dunia kerja. Tapi tidak semuanya orang berseberuntung itu. Ya, kalau saya mandangnya kuliah mau SD, SMP, SMA kan, atau SMK atau kuliah, menurut saya sekolah itu adalah di mana orang itu belajar untuk berpikir, bukan belajar untuk mengejar apa yang nak dikerja. Karena belum tentu gak, misal saya lulusan mesin, apakah saya bekerja di perusahaan di bidang mesin? Enggak juga. Itu karena kita belajar untuk berpikir, belajar untuk mencari relasi. Ketika dapat relasi baru kita tahu aku mau kemana habis ini. Itulah seorang yang memikirkan macam mana untuk memajukan bangsa ini. Saya kasih aplaus untuk Mas Menteri yang udah berani mengeluarkan ide seperti itu. Mudah-mudahan kedepannya kawan-kawan mahasiswa tak ada lagi yang BO. Betul gak? Betul. Kalau kita dikasih tugas seperti KTI, yang barusan saya omongkan tentang alat secara manual itu adalah KTI, karya tulis ilmiah. Membicarakan sesuatu yang pasti. Kalau di teknik, enggak hanya di teknik sih, di jurusan sastra segala itu kan pasti ada kan. Enggak mungkin lah nyari yang peradaban yang belum pernah ada. Misalnya ngomongin sastra, mencari peradaban yang belum pernah ada, enggak mungkin kan? Pasti formula itu telah disampaikan oleh dosennya, oleh pembimbingnya. Pasti. Bikin yang memungkinkan. Jangan mempersulit diri. Kebanyakan banyak yang mempersulit diri. Mahasiswanya mempersulit diri karena dia belum paham. Yang paham pasti dia akan mempermudah diri dia agar bisa selesai dengan tepat waktu. Karena 30% judulnya ditolak itu bukan karena dia judulnya memang enggak sesuai kapasitas, tapi dosennya menguji. Kau paham enggak dengan judul yang diangkat? Kebanyakan itu 30%. Banyak judul cantik-cantik dibikin tapi tak paham apa yang dimaksud. Itu hati-hati dalam pemilihan judul. Mereka mau menyelamatkan kita, tapi kita terdoktrinisasi. Oh, dia killer, dia menolak judul kita. Akhirnya kita jadi hilang, enggak mau kuliah lagi. Udah merajuk dah. Kalau masih saya kuliah, tahu siapa yang dia tongkeng? Pilih tongkeng. Iyalah dia. Merajuk. Lah. Karena gini, saya malah mikir gini guru. Walaupun sekarang dipermudah dengan KTI, kalau kita masih beli tongkeng pun tidak selesai kan? Ya, balik lagi. Mentalnya siap dah untuk mengemban titel yang ada di depan atau di belakang nih? Kalau siap, kincah. Kalau siap, walaupun dikasih sederhana mungkin, tetap tidak akan selesai. Oke, Kayaknya itu ya kita omongan ini. Makasih banyak. Oke, hanya itu kita sampaikan. Mudah-mudahan kita kedepannya sehat. Amin. Kita bisa selesai kuliah dengan tepat waktu. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.